Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan tertinggi di bidang pemerintahan, sebagai kepala negara, sudah mengeluarkan kebijakan bahwa upaya melanjutkan perang melawan COVID-19 adalah menggunakan mekanisme pembatasan sosial berskala besar sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Nah, di dalam undang-undang itu dikatakan untuk menentukan satu mekanisme dan strategi bahkan itu harus dinyatakan dulu negara dalam keadaan darurat kesehatan. Pemerintah hari ini mengeluarkan sebuah kepres negara sekarang dalam keadaan darurat kesehatan. Nah, setelah negara dalam keadaan darurat kesehatan inilah kemudian muncul pilihan strategi yang diatur oleh undang-undang, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Itu sudah mencakup semua ide untuk menyelesaikan berbagai persoalan, membatasi gerakan-gerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan mekanisme itu. Jadi ada yang bersuara soal karantina, ada berbicara soal lockdown dan sebagainya, sudah tercakup di situ semua. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu, tetapi tetap dalam ritme kekompakan dengan pemerintah pusat seperti yang selama ini. Jangan mencoba berpikir bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tidak kompak. Selama ini sudah kompak. Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda-beda saja. Sebenarnya sudah kompak. Tiap hari kami selalu berkoordinasi dengan gubernur. Dalam 2 hari ini kami 4 kali sudah rapat dengan gubernur dan efektif. Semua menyatakan ada di dalam satu komando. Sehingga kita tidak usah terpancing dengan urusan yang seakan-akan ada pertentangan pusat dan daerah. Yang mau karantina sudah ada jalannya dengan karantina cara undang-undang Indonesia, yaitu PSBB. Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk memberlakukan darurat sipil dalam konteks COVID-19. Ketentuan tentang darurat sipil itu ada undang-undangnya sendiri yang berlaku sejak tahun 1959, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Perpu tahun 59. Di situ dinyatakan pemerintah bisa menyatakan negara dalam status darurat sipil, dan itu sudah ada, tidak diberlakukan sekarang. Undang-undang itu sudah standby, tapi hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan. Kalau keadaan ini menghendaki darurat sipil, baru itu diberlakukan. Sekarang itu tidak untuk menghadapi COVID-19, kecuali perkembangan keadaan menjadi lebih sangat buruk dan menghendaki itu. Baru itu nanti dihidupkan atau digunakan, karena memang undang-undang itu sudah hidup sejak tahun 59 sampai sekarang.